ada beberapa soal ya yang akan kita bahas. Jenis yang pertama adalah mengenai titik ya, terletak atau di luar. Misalkan ini, silakan di pause dulu, kemudian dicoba. Yuk. Titik P perpotongan antara diagonal AF dan BE. Ya. AF dan BE. AF itu kan ini. Kemudian BE itu ini. Kita gambar saja seperti itu. Nah, perpotongannya berarti titik P di situ. Pernyataan ini, titik P terletak pada bidang BDHF. BDHF. Ya, kalau kita ilustrasikan bidangnya sebelah sana. Nah, titik P di mana ini? Nempel nggak ke bidang BDHF? Tentu saja salah ya. Karena P itu terletak di luar. Ini kan kalau bidang di sini, dia di luar. P itu tidak nempel di BDHF. Kemudian titik P terletak di luar bidang ABFE. ABFE katanya terletak di luar. Salah ya. Karena dia justru terletak di bidang itu. Berarti pernyataan kedua salah. Kemudian titik P terletak pada bidang AFGD. AFGD ya, AFGD. Berarti P itu di AF kan? Berarti benar. Titik P terletak di luar ACGE. ACGE, ya betul ya, di luar ya, seperti itu. Silakan dilihat-lihat saja lah. Ini jenis yang pertama. Contoh soal yang tipe kedua, mengenai bersilangan sejajar seperti itu. Nah, misalkan begini, garis TP tegak lurus AC. Ini kan TP di sini ya, TP di sini, kemudian AC di sini. Dia tegak lurus, kenapa? Karena membentuk 90 derajat. Garis TD berpotongan dengan garis TB. TD berpotongan dengan TB. Ini titik perpotongannya. Jadi berpotongan tuh kalau diperpanjang ada titik temu. Itu namanya berpotongan. Garis AD sejajar BC. AD ini kan ya, kemudian sejajar BC. Seperti itu. Kemiringannya sama, arahnya seperti itu. Kalau diperpanjang ini sampai kapanpun tidak akan bertemu di satu titik. Itu namanya sejajar. Kemudian TB bersilangan dengan CD. Namanya bersilangan, dia tidak bertemu tapi tidak sejajar. Ya, TB itu kalau diperpanjang dia terus ke atas dan ke bawah. Sedangkan CD itu kalau diperpanjang dia itu ke kiri dan ke kanan. Sehingga memang tidak akan bertemu tapi tidak sejajar. Nah, hal yang demikian disebutnya bersilangan. Soal-soal seperti ini yang nanti akan dianalisis oleh kalian. Soal 3. Diketahui balok ABCDFGH dengan panjang rusuk ya 8, 6 dan 5 ditanyakan titik D ke GC. D ke GC. D ke GC. Caranya adalah tarik garis D menuju GC yang tegak lurus. Ya. Ya, ini tentu saja sangat gampang ya karena tegak lurus itu tinggal ditarik, ini sudah tegak lurus berarti ini yang tiada lain adalah 8. Seperti itu. Jadi jawabannya adalah 8 karena panjang DC. Ya. Seperti itu. Kubus ABCDFGH dengan panjang sisi 6 cm jarak A ke bidang BDHF. BDHF ya. Kemudian A di sini. Ini menjadikan dinding aja ya. Ini menjadikan dinding. Kemudian jarak titik ke dinding. Tentu saja tarik saja ke dinding yang tegak lurus begitu ya. Seperti itu. Yang ternyata ini setengah dari diagonal. Setengah dari diagonal bidang. Kita sudah tahu diagonal bidang itu tinggal tambahkan akar 2 ya. Sisinya 6 kan? Berarti 6 akar 2. Tapi setengahnya berarti 3 akar 2. Soal kelima. Diketahui AB 6. Ini berarti 6. Kemudian BC 3. Dan AE 5. Ditanyakan panjang DB. Nah, DB itu membentuk segitiga kan? Segitiga siku-siku di A. Sehingga kapanpun menemukan segitiga siku-siku berarti teorema Pythagoras. Akar dari AB kuadrat tambah AD kuadrat. AB-nya adalah 6 berarti 6 kuadrat. AD-nya itu sama dengan BC kan? Panjangnya BC itu 3 berarti 6 kuadrat tambah 3 kuadrat. 6 kuadrat 36 tambah 9 akar 45.
Akar 45 itu bisa dinyatakan sebagai berapa? Sebagai 9 kali 5. Dipilih dari sini ya. Berapa 45 itu? Ternyata di sini bisa munculkan angka 9. Harus dimunculkan ini karena akan kita ganti dengan angka yang tanpa bentuk akar. Sehingga akar 9 bisa dinyatakan sebagai 3. Kalau akar 5 tidak ada, maka tetap saja di dalam akar. Di sini bisa sederhanakan jadi 3, akar 5 tidak. Jadi 3 akar 5. Demikian. Soal nomor 6. Balok ABCDFGH dengan panjang rusuk ini, hitunglah jarak A ke F. Kita lihat dulu A ke F. Nah, A ke F, nah ini udah ya, segitiga. AB-nya 3, kemudian BF-nya adalah 4 ya, karena sama kan ya, panjangnya. Sehingga ya sudah gampang. Yang ternyata adalah segitiga siku-siku. Kapanpun kita menemukan segitiga siku-siku, disitulah kita bisa aplikasikan teorema Pythagoras. Sisi miring yang paling panjang berarti penjumlahan dari sisi-sisi yang lainnya. 3 kuadrat tambah 4 kuadrat. Jadi 9 tambah 16 akar 25. Jawabannya adalah 5 cm. Baik. Soal 7. Kubus ABCDFGH dengan panjang sisi 6, titik P adalah perpotongan diagonal bidang ADHE. ADHE. Ya, berarti P itu di sini. Ya, perpotongan ADHE. Jarak titik P ke B adalah ada P, ada B. Di sini ya, kalau kita tarik garis, ini lagi-lagi segitiga siku-siku ya, segitiga siku-siku. Seperti itu. Sehingga kita bongkar supaya gampang. Di sini titik A kita pindahkan, di sini titik B, di sini titik P ya. Segitiganya ditegakkan. AB itu adalah 6, kemudian AP. AP itu kan setengah diagonal ya, berarti 3 akar 2. Ditanyakan adalah PB yang tiada lain adalah sisi miring. Sisi miring sangat gampang, segitiga siku-siku Pythagoras, kuadrat-kuadrat. Seperti itu. AB kuadrat tambah AP kuadrat. 6 kuadrat ditambah, ini dikuadratkan, berarti angka 3 dikuadratkan, 9, akar 2 dikuadratkan, hilang akarnya, jadi 2. 9 kali 2, seperti ini. 36 tambah 18, hasilnya adalah akar 54. Bisa disederhanakan, ya 54 itu 9 kali 6, akar 9 itu adalah 3, berarti jawabannya adalah 3 akar 6. Soal 8. Diketahui kubus ABCDFGH dengan panjang rusuk 6 cm, titik M berada di tengah-tengah GH. Hitung jarak A ke M. Ya. Titik M berada di tengah-tengah GH. Berarti di sini, hitunglah jarak dari titik A ke M. A ke M. Ya, kalau kita tarik garis ke sini, A ke M, kemudian kita, ini kan A itu di sebelah kiri ya, maka lebih bijak kita ke kiri ya. Ke kiri kita menghubungkannya sehingga bisa kita menyatukan dengan A. Seperti itu. Jangan ke kanan ya, nanti agak kompleks. A kan sebelah kiri, M mengarah ke sana, mengikuti rusuk ini. Sehingga kita akan mendapatkan segitiga lagi ya. AH merupakan diagonal bidang, yaitu 6 akar 2. Seperti itu. Sehingga kalau kita bongkar, di sini A, di sini H, di sini M. Ya. M itu kan tengah-tengah, rusuknya 6. Berarti kalau tengah-tengah, HM itu 3 panjang. Kemudian AH itu diagonal bidang 6 akar 2. Ya. AM yang ditanya lagi-lagi Pythagoras. Ya. Seperti itu. 6 dikuadratkan 36, akar 2 dikuadratkan 2. Jadi 36 kali 2. Ini 3 kuadrat 9. 36 kali 2, 72 tambah 9, 81. Akar 81 itu 9. Jawabannya demikian. Soal 9. Perhatikan balok ini. AB-nya 8, BC-nya 5, dan CG 4. Hitung jarak rusuk AB dan rusuk GH. AB di sini, GH di sini. Ya kan? Panjang jaraknya
ya sudah, A ke H atau B ke G. Sama saja kan jaraknya, atau dari sini ke sini. Ya itu kan jaraknya sama. Ada 2 garis di sini. Jaraknya mana? Ya udah ujung dengan ujung saja. A dengan H, B dengan G. Seperti itu. Salah satu saja karena mereka siku-siku. Sehingga yang sebetulnya adalah panjang ini. Panjang ini tiada lain segitiga siku-siku lagi. Panjang diagonal BG. Ini 8, ini 5, ini 4. Berarti BG itu 4 dan 5. Ya, dikuadratkan, dijumlahkan seperti itu. Sehingga 25 tambah 16 akar 41. Itu jawabannya. Karena tidak bisa disederhanakan lagi. Baik, soal 10. Diketahui kubus 5 segi 4 ini panjang rusuk AB sama dengan 6 dan TC sama dengan 8. Tinggi limas adalah ini 6, ini 6, ini 6, ini 6. Ya, TC itu 8. Ya, berarti yang miring-miring ini 8. Seperti itu. Ditanyakan adalah tinggi. Kalau tinggi itu dari puncak ya ke lantai seperti itu. Sehingga kalau kita tarik, misalkan nyampe di Q, membentuk siku-siku, lagi-lagi kita melihat sebuah segitiga. Ya. Di sini karena ini sama 8 dengan 8, maka pasti tengah-tengah. Pasti di tengah-tengah. Ya. Ini diagonal bidang 6 akar 2, tengah-tengahnya berarti tinggal dibagi saja 3 akar 2 dan 3 akar 2. Seperti itu. Ya. Tinggi limasnya berapa? Tinggi limas berarti tinggi limas kan ini kan. Ya. Bukan sisi miring tapi sisi tegak. Makanya dikurangi. Sisi miring dikurangi. Kalau mencari sisi miring pasti tambah. Tapi kalau mencari sisi yang lain pasti dikurangi. Di sini 8 kuadrat dikurangi. Ya. Dikurangi aki ya. Ini mohon maaf bukan 5 tapi 8. Ya. Ini 8. Mohon maaf. Seperti itu. TC, TC dan KIC ya. Ini sebetulnya KIC yang paling tepat adalah KIC bukan AKI. Ya. KIC yang paling dekat. Untuk segitiga ya. Mohon maaf ini dari file yang sebelumnya belum diganti. Baik, seperti itu. Jadi udah aja 8 dikurangi 3 kuadrat. 8 kuadrat 64, di sini 3 kuadrat itu 9 kali 2 18. 64 kurangi 18 46. Sederhanakan tidak bisa ya sudah. Akar 46. Jadi tingginya akar 46. Baik. Sekarang soal nomor 11 ya. Kita menggunakan pengetahuan yang baru. Diketahui kubus ABCDFGH dengan panjang rusuk 6, jarak A ke garis BH. Baik, A ke garis ini. Ya, yang merupakan diagonal ruang. Ya. A menuju ini pasti membentuk sebuah segitiga. Ya. Kita bentuk saja sebuah segitiga, maka dari A menuju ke garis BH ini. Baik. Yang panjangnya adalah 6 akar 3. Ini AH, ini diagonal bidang 6 akar 2, AB ini 6. Ya. Berarti sudah lengkap beberapa ukurannya. Baik. Yang kita inginkan adalah jarak A ke garis ini. Misalkan saja AO. Ya, karena harus tegak lurus. Yuk kita ilustrasikan ke sini supaya gampang. Ya. Nah, kapanpun melihat begini, ada sebuah siku-siku, kemudian dari titik ini, dari siku-siku menuju ke sisi miring, maka teknik ini bisa digunakan. Pasangan tegak lurus sama dengan pasangan tegak lurus. Mana sih tegak lurus itu? Ini kan, yang bukan sisi miring itu tegak lurus. Ya, berarti 6 akar 2 dan 6. Kemudian yang mana lagi? Yang mau dicari dengan sisi miring. Ya, jadi semua sisi terpakai.
sisi miring pasangannya dengan sisi yang ditanyakan. Kemudian sisi yang ini dengan teman lamanya. Ini kan sudah biasa ya, sisi tegak seperti itu. Sehingga pasangan tegak lurus adalah sisi yang ditanyakan pasangan dengan sisi miring. Ya, AO dengan BH ini. Kemudian AH dengan AB. Seperti itu. Yang ditanyakan adalah AO. Maka ini dikali ini per BH. Seperti itu ya. Jadi istilahnya sederhananya adalah kalau menemukan kenyataan seperti ini, menemukan soal seperti ini sangat gampang. Semua sisi segitiga dipakai. Ya, ini berpasangan ya, ini berpasangan. Ini tegak lurus pasangannya. Yang aneh sendiri itu kan yang miring. Berarti yang miring di bawah. Ini yang tegak lurus berdua. AH 6 akar 2, kemudian AB-nya adalah 6, kemudian sisi miringnya 6 akar 3. Sehingga ini sama-sama 6 bisa dicoret, tersisa tinggal 6 akar 2 dibagi akar 3. Seperti itu. Nah, di dalam option itu tidak ada yang akar di bawah. Kita rasionalkan dengan cara apa? Kalikan saja dengan bilangan yang di bawah. Percis sama. Sehingga akar 3, yang atas dikalikan akar 3, yang bawah pun dikalikan akar 3. Tujuannya supaya akarnya hilang. Karena akar dikali akar, akarnya hilang kalau angkanya sama persis. Seperti ini. Akar 3 dengan akar 3, akarnya hilang. Langsung aja angka 3. Yang di atas, 6, ya tulis saja 6, kemudian akar dengan akar. Akar 2 dengan akar 3, ya sudah dikalikan saja karena dua-duanya dalam akar. 2 kali 3, 6. Seperti itu. Bisa disederhanakan silakan. 6 dibagi 3 itu 2, sehingga 2 akar 6. Itu jawabannya. Soal 12. Diketahui 5 segi 4 beraturan TABCD, panjang rusuk AB 4 dan TC 8. Di sini berarti 4 semua karena beraturan ya, 4 semua. Kemudian TC-nya 8. Jarak titik Q1 ke TC adalah, nah, seperti ini, TC-nya 8, Q1 itu yang ini yang dimaksud ya. Ini kan siku-siku ya. Siku-siku berarti segitiga siku-siku, langsung kita ingat Pitagoras. Kalau kita bongkar seperti ini. Q1-nya di sini, kemudian C, kemudian T. Siku-sikunya di Q1, TC-nya 8, kemudian Q1C itu kan setengah diagonal ya. Berarti 4 akar 2 setengahnya 2 akar 2. Nah, ditanyakan adalah Q1 ke TC. Berarti dari sini ke TC sini. Nah, ini sama dengan soal nomor 11. Kapanpun menemukan soal seperti itu, dari siku-siku ke sisi miring, kita bisa menggunakan teknik tadi. Cuman syaratnya apa? Ketiga sisinya panjangnya harus diketahui dulu. Ini sudah diketahui, ini belum. Maka harus dicari dulu. Ya. TQ1 itu tiada lain Pitagoras juga kan? Ya. Sisi miring dikurangi sisi yang satu lagi. TC kuadrat berarti 8 kuadrat dikurangi 2 akar 2 dikuadratkan. 8 kuadrat 64 dikurangi 2 pangkat 2 itu 4 dikali 2 8. 64 dikurangi 8 akar 56. Bisa disederhanakan 4 kali 14 jadi 2 akar 14. Jadi TQ1 itu 2 akar 14. Nah, ketika semuanya sisi sudah diketahui, maka gampang kita melacak berapa sih panjang Q1 ke sisi miring ini. Ya. Intinya semua sisi dipakai. Ini segitiga siku-siku. Ini sisi miring. Yang aneh itu miring. Berarti yang miring di bawah. Itu aja sih. Ya, cara mengingatnya. Nah, ini kan. Ini sisi tegak. Ini sisi satu lagi. Yang ini sisi miring. Selalu begitu. Ya. Jadi dibagi sisi miring. 2 akar 2 dikali 2 akar 14 dibagi 8. 2 kali 2 itu 4, akar 2 kali akar 14, 28. Ini bisa sederhanakan, masing-masing bisa dibagi 4, 4 dibagi 4 habis, 1 ya, 8 dibagi 4, 2. Sehingga di bawah tinggal 2, di atas sudah tidak ada 4 lagi, karena sudah sederhanakan. Akar 28 bisa sederhanakan, 4 kali 7, karena akar 4 itu 2. Sehingga 2 dan 2 bisa dibagi. 2 dibagi 2, 1 ya, 1 kali akar 7, akar 7. Jadi jawabannya adalah akar 7. Demikian.
soal yang terakhir di sini, perhatikan kubus ini. Panjang rusuknya 6. Hitung jarak A terhadap bidang BDE. Ya. BDE. Ya. Kalau kita bikin segitiga seperti itulah BDE. Yang ditanyakan adalah jarak dari A ke bidang ini. Ingat aja Pitagoras lah. Ingat aja segitiga maksudnya. Pasti ke situlah. Ya. Pasti ke situ nyambungnya seperti ini. Sehingga jarak itu tiada lain dari A ke sisi miring yang terbentuk. Ya, seperti itu. Sama saja dengan yang tadi. 3 akar 2, AP itu kan setengahnya ya, setengah dari diagonal. Kemudian AE itu 6. Tinggal EP ya. Seperti itu yang harus kita cari karena syaratnya harus mengetahui semua sisi. Pitagoras lagi ini kan sisi miring. Sisi miring berarti AP kuadrat ditambah AE kuadrat. 3 akar 2 kuadrat kan tambah 6 kuadrat. Ya, 3 pangkat 2, 9 kali 2, 18, tambah 3, 6. Akar 5, 4, 9 kali 6, 3 akar 6. Berarti ini 3 akar 6. Ketika semua sisi sudah diketahui, maka gampang kita langsung aplikasikan ke dalam rumus tadi. Ya, bahwa siku-siku 2 dibagi sisi miring. Itu saja. Ya. Nah, seperti ini. Jadi 6 dikali 3 akar 2, kemudian dibagi sisi miring, 3 akar 6. Ya. 3 dengan 3 bisa sederhana, sehingga di atas tinggal bersisa 6 akar 2, di bawah akar 6. Lagi-lagi muncul akar, tinggal dikalikan saja dengan akar yang sama. Yaitu 6, akar 6 kali akar 6, ini pun harus atas. Jadi sama-sama di atas dikali akar 6, bawah pun kali akar 6. Efeknya akar 6 di bawah itu hilang. Seperti itu. Ya. 6 tulis, kemudian akar 2 kali akar 6, akar 12. Tinggal dikalikan biasa. 6 dibagi 6 itu 1, sehingga jawabannya adalah akar 12. Demikian pembahasan kisi-kisi soal PAS. Selamat belajar.